Halo teman-teman semua, dengan saya Fransina Titerlolobi dan rekan saya Naufal Amanda Prakasa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa metode. Ada 6 metode yang kami gunakan, yaitu metode grafik, metode simplex, metode NWC, metode least cost, metode FAM, dan metode stepping stone. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Naufal. Metode grafik. Tentukan nilai X1 dan X2 pada fungsi di bawah ini beserta besarnya keuntungan yang diperoleh. Maksimalnya Z sama dengan 54X1 plus 23X2. Fungsi batasan 5X1 plus 3X2 lebih kecil atau sama dengan 30. 5X1 plus 8X2 lebih kecil atau sama dengan 40. X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Pembatas 1, 5X1 plus 3X2 lebih kecil atau sama dengan 30. Pembatas yang kedua, 5X1 plus 8X2 lebih kecil atau sama dengan 40. Pembatas X1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 0. Yang A, 5X1 plus 3X2 lebih kecil atau sama dengan 30. 5X1 plus 3X2 sama dengan 30, X1-nya 0,5 dikalikan 0 plus 3X2 sama dengan 30. 30 dibagi 3 hasilnya sama dengan 10. Kita taruh 0-nya di depan jadi 0,10. 3X2 sama dengan 30. X2-nya sama dengan 10. X2 0,5 X1 plus 3 dikalikan 0 sama dengan 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Kita taruh 0 di belakang jadi 6,0. 5X1 sama dengan 30, X1 sama dengan 6. 5X1 plus 8X2 lebih kecil atau sama dengan 40. 5X1 plus 8X2 sama dengan 40. X1 sama dengan 0,5 dikalikan 0 plus 8X2 sama dengan 40. 40 dibagi 8 hasilnya 5. Kita taruh 0 di depan jadi 0,5. 8X2 sama dengan 40, X2-nya sama dengan 5. X2, 5X1 plus 8X2 dikalikan 0 sama dengan 40. 40 dibagi 5 hasilnya 8 jadi 8,0. 5X1 sama dengan 40. X1 sama dengan 8. Substitusinya 5X1 plus 8X2 sama dengan 40. 5X1 plus 3X2 sama dengan 30. 5X2 sama dengan 10. X2-nya sama dengan 2. 5X1 plus 8X2 sama dengan 40. 5X1 8 dikalikan 2 sama dengan 40. 5X1 sama dengan 40 dikurang 16. 5X1 sama dengan 24. X1-nya sama dengan 24 per 5. Jadi, daerah visibelnya berada di titik 24 per 5. Substitusinya 54 yang A, 54 dikalikan 0 plus 23 dikalikan 0 sama dengan 0. Yang B, 54 dikalikan 6 ditambah 23 dikali 0 sama dengan 324. Yang C, 54 dikali 24 per 5 ditambah 23 dikali 2 sama dengan 305,2. Yang D, 54 dikalikan 0 sama ditambah 23 dikali 5 sama dengan 115. Jika produksi barang X1 dan X2 maka keuntungan sebesar 305,2. Barang X1 maka keuntungan sebesar 324. Metode simplex, Z sama dengan 54X1 plus 23X2. 5X1 plus 3X2 lebih kecil atau sama dengan 30. 5X1 plus 8X2 lebih kecil atau sama dengan 40. X1 dan X2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kanoniknya Z sama dengan min 4X1 dengan min 23X2. 5X1 plus 3X2 plus S1 sama dengan 30. 5X1 plus 8X2 plus S2 sama dengan 40.
tablo satunya Z ketemu Z1, Z ketemu X1 min 54, Z ketemu X2 min 23, Z ketemu S1 0, Z ketemu S2 0, RHS-nya 0. S1 ketemu Z0, S1 ketemu X1 5, S1 ketemu X2 3, S1 ketemu S1 1, S1 ketemu S2 0, RHS-nya 30, rasionya 30 dibagi 5 sama dengan 6. S2 ketemu Z0, S2 ketemu X1 5, S2 ketemu X2 8, S2 ketemu S1 0, S2 ketemu S2 1, RHS-nya 40, rasionya 40 dibagi 5 sama dengan 8. Di sini baris kuncinya ada di 6 dan elemen selnya ada di 5, kolom kuncinya juga ada di 5. Sini kita akan mencari baris kunci baru. Baris kunci barunya 0 dikurang 5 sama dengan 0, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 3 dibagi 5 sama dengan 3 per 5, 1 dibagi 5 sama dengan 1 per 5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Baris nolnya ada di 1 min 54 min 23 0 0 0. Terus di sini baris kunci barunya kita turunin di baris 0. Jadi min 54 0 1 3 per 5 1 per 5 0 6. Dan sini kita akan mencari Z-nya. Z-nya sama dengan 1 dikurang min 54 dikalikan 0 sama dengan 1. Min 54 dikurang min 54 dikalikan 1 sama dengan 0. Min 23 dikurang min 54 dikalikan 3 per 5 sama dengan 9. 2 per 5. 0 dikurang min 54 dikalikan 1 per 5 sama dengan 10. 4 per 5. 0 dikurang min 54 dikalikan 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 54 dikalikan 6 sama dengan 324. Di sini kita akan mengubah bilangan pecahan menjadi desimal. Berarti 1, 1, 0, 9,4, 10,8, 0, 324. Baris kedua ada di 0, 5, 8, 0, 1, 40. Ininya baris kunci barunya kita turunin di bawah, berarti jadi 5, 0, 1, 3 per 5, 1 per 5, 0, dan 6. S2-nya kita akan mencari S2. S2 sama dengan 0 dikurang 5 dikalikan 0 sama dengan 0, 5 dikurang 5 dikalikan 1 sama dengan 0, 8 dikurang 5 dikalikan 3 per 5 sama dengan 5, 0 dikurang 5 dikali 1 per 5 sama dengan min 1, 1 dikurang 5 dikalikan 0 sama dengan 1, 40 dikurang 5 dikalikan 6 sama dengan 10. Tablo 2-nya kita di sini akan mencari tablo 2. Tablo 2-nya Z-nya kita dapat dari sini, jadi Z ketemu Z 0, Z ketemu X1 0, Z ketemu X2 9,4, Z ketemu S1 10,8, Z ketemu S2 0, RHS-nya 324. X1-nya ini baris kunci baru. Jadi X1 ketemu Z0, X1 ketemu X1 1, X1 ketemu X2 3 per 5, X1 ketemu S1 1 per 5, X2 ketemu S2 sama dengan X1 ketemu S2 0, RHS-nya 6. S2-nya S2 ketemu Z0, S2 ketemu X1 0, S2 ketemu X2 5, S2 ketemu S1 min 1, S2 ketemu S2 1, RHS-nya 10. Fungsi tujuan Z dalam contoh ini, fungsi tujuan adalah Z sama dengan 54X1 plus 23X2. Setiap iterasi dalam metode simplex menghasilkan nilai Z yang baru. Pada tabel terakhir, tabel 2, nilai Z
adalah 324, yang merupakan nilai optimal untuk fungsi tujuan ini. X1 sama dengan 6, produksi 6X1 akan memperoleh keuntungan sebesar 324. Dengan demikian, melalui metode simplex, kita dapat menemukan solusi optimal untuk masalah ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode transportasi. Metode transportasi merupakan salah satu teknik optimasi dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur pendistribusian barang dari berbagai sumber di beberapa wilayah pengiriman sehingga penghasilan biaya distribusi yang dioptimalkan. Nah, di sini metode transportasi saya menggunakan 3 metode, yaitu metode NWC, LC atau Least Cost, SS atau Stepping Stone. Nah, di sini ada contoh soalnya. Terdapat 3 buah pabrik dengan 3 buah gudang yang terdapat di Provinsi Banten, di mana kapasitas untuk tiap pabrik diantaranya 90, 70, dan 95 ton. Dan kapasitas untuk gudang diantaranya ada 95, 123, dan 80 ton. Ongkos kirim dalam puluhan ribu dari pabrik ke gudang sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel ABC. A-nya Serpong 10, Serangnya 15, Tangerang 16. B-nya Serpong 12, Serangnya 14, Tangerangnya 18. C-nya 12, Serangnya 9, dan Tangerangnya 10. Nah, di sini saya menggunakan metode NWC, maka di sini saya mengerjakan dengan rumus Excel. Nah, pertama-tama kita masukkan di sininya gudang, sininya pabrik, sininya pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Nah, di sini Serpong, Serang, Tangerang. Di sini kapasitas pabrik, di sini kapasitas gudang. Kita bikin di sini kapasitas untuk pabrik diantaranya 90, 70, dan 95 ton. Nah, dalam tabel tersebut di sini pabrik A Serpong membutuhkan 10, 15 untuk Serang, dan 16 untuk Tangerang, dengan kapasitas pabriknya 90. Untuk B pabrik 2 Serpong membutuhkan 12, Serangnya 14, Tangerangnya 18, dengan kapasitas pabriknya 70. Pabrik 3C Serpong membutuhkan 12, Serangnya membutuhkan 9, dan Tangerang membutuhkan 10, dengan kapasitas pabriknya 95. Nah, untuk kapasitas gudangnya pabrik A, B, dan C untuk Serpong membutuhkan 95, pabrik Serang membutuhkan 123, dan Tangerang membutuhkan 80. Nah, udah kayak gini, kita totalin di sini, kita totalin di
sini. Untuk kapasitas, kita pastikan kapasitas pabrik dan kapasitas gudangnya jumlahnya udah sama belum. Kita jumlahkan di sini 90 ditambah 70 ditambah 95, hasilnya 255 untuk kapasitas pabrik. Untuk kapasitas gudangnya 95 ditambah 123 ditambah 80, hasilnya 258. Untuk metode transportasi dikatakan seimbang bila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Bila tidak seimbang, maka perlu dilakukan penambahan dummy. Nah, di sini kapasitas gudang dan kapasitas pabriknya tidak sama, maka kita harus menambahkan dummy. Bila jumlah penawaran lebih besar permintaan, buat dummy pada bagian permintaan. Nah, di sini karena kapasitas pabriknya lebih kecil, maka kita tambahkan dummy-nya di sini. Nah, dummy. Di sini 298 dikurang 255, hasilnya 43, maka kita masukkan di sini 43 agar hasilnya kapasitas pabrik sama kapasitas gudangnya hasilnya sama 298. Nah, kita masukkan ketentuan dari metode NWC. Kita mencari terlebih dahulu nilai yang terdapat pada pojok kiri atas. Nah, kita mulai dari pabrik 1 Serpong. Di sini kapasitasnya 90, kapasitas pabriknya 90, kapasitas gudangnya membutuhkan 95. Nah, nilai yang paling optimal antara kapasitas pabrik dan kapasitas gudang, di sini kita masukkan 90. Di sininya habis, sininya habis. Karena kapasitas pabriknya sudah terpenuhi, kapasitas gudangnya membutuhkan 95. Nah, di sini baru 90. Nah, kita kurangi di sini 95 dikurang 90, hasilnya 5. Kita masukkan 5-nya di sini agar 90 ditambah 5, hasilnya 95. Udah terpenuhi nih kapasitas pabrik sama kapasitas gudangnya udah terpenuhi 90 sama 95. Nah, karena masih itu, kita hitung lagi dari nilai yang paling pojok kiri atas. Di sini ada 70 kapasitas pabrik, kapasitas gudangnya 123, nilai yang paling optimal kan 70. Nah, di sini kan udah ada 5. Kenapa kita tidak masukkan 70? Karena sini udah ada 5, maka kita kurangi di sini 70 dikurang 5, hasilnya 65. Kita masukkan 65-nya di sini, sininya habis karena udah terpenuhi. Nah, di sini kapasitas gudangnya membutuhkan 123. Kita tambahkan 65 sama berapa, hasilnya harus 123. Nah, kita kurangi di sini 123 dikurang 65, hasilnya 58. Nah, kita masukkan 58-nya di sini agar 65 ini ditambah 58, hasilnya 123. Sininya habis. Nah, tinggal kotak ini kita mencari nilai yang paling optimal 80 sama 95. Yang optimal kan 80. Kenapa kita tidak masukkan 80-nya di sini? Karena sininya ada 58. Nah, kita kurangi di sini 95 dikurang 58, hasilnya 37. Nah, kita masukin di sini 37. Untuk kapasitas pabriknya udah terpenuhi 95. Untuk kapasitas gudangnya kan membutuhkan 80. Nah, tadi 37 ini dikurang ini kan hasilnya 43. Nah, tadi sisa dummy-nya kita tambah
maka kita taruhkan dummy-nya di sini 43 agar 37 ditambah 43 hasilnya 80. Kalau udah kayak gini kan udah terpenuhi semua nih, udah terpenuhi. Nah, kita jumlahkan di sini 90 dikali 10 hasilnya 900, 5 dikali 12 hasilnya 60, 65 dikali 14 hasilnya 910, 58 dikali 9 hasilnya 522, 37 dikali 10 hasilnya 370. Nah, udah kayak gini kita jumlahkan lagi di sini 900 ditambah 60 ditambah 910 ditambah 522 ditambah 370 hasilnya 2762. Nah, ini hasil dari metode NWC atau Network Corner. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke metode LC atau least cost. Metode least cost merupakan pengoptimal pengangkutan dengan cara mendahulukan jalur yang mempunyai biaya paling kecil, mencari sel dengan biaya terendah di seluruh matriks. Nah, di sini metode LC. Di sini saya menggunakan rumus Excel dengan soal yang sama. Nah, di sini metode LC. Nah, kita masukkan di sini gudang, sama aja kayak yang metode NWC. Ini pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, ininya kredit atau demand. Di sininya serpong, serang, penyerang, QS atau supply, masih sama kayak yang tadi, 10, 15, 16, 90, di sini 12, 14, 18, 70, 70, di sini 12, 9, 10, 95, kapasitas atau diminya 95, 123 dan 80. Di sini hasilnya perhitungannya sama, 95 ditambah 123 ditambah 80 hasilnya 298, 90 ditambah 70 ditambah 95 hasilnya 255,
karena di sini KID atau penawarannya lebih besar dari permintaan, maka kita harus menambahkan dummy bagi permintaan di sini. Di sininya 43. Nah, udah kayak gini penentuan list cost kan kita hitung dari angka yang paling terkecil, nilai yang paling terkecil. Nah, nilai yang paling terkecil dari yang ini, yang paling terkecil kan 9. Nah, kita masukkan di sini cara kerja 1. 9 di sini KID-nya membutuhkan 123, QS-nya membutuhkan 95, nilai yang paling optimalkan di sini kan 95. Nah, kita masukkan 95, sininya habis karena udah terpenuhi. Nah, kalau udah terpenuhi, kita cari nilai yang paling terkecil kedua. Di sini kan ada 10. 10-nya 2, tapi ininya udah selesai, ininya udah habis. Nah, kita naik di sini 10-nya. Maka di sini cara kerja 2. Nah, di sini 95 sama 90, nilai yang paling optimal kan 90. Nah, kita masukin sini 90. Sininya habis, sininya juga habis karena udah terpenuhi. Nah, kita kurangin di sini karena di sini membutuhkan 95. 95 dikurang 90 hasilnya 5. Kita masukkan 5-nya di sini, sininya habis. Nah, udah terpenuhi semua kayak gini. Kita cari lagi nilai yang paling terkecil di ini cara kerja yang 3. Nilai yang paling terkecil 10 sama 18, yang paling terkecil kan 14 sama 18. Maaf. Yang paling terkecil di sini kan 14. Nah, ini cara keempat. Nah, di sini 123 dikurangi 95, hasilnya 28. Nah, kita masukkan di sini 28 agar 100 terpenuhi 123. Nah, 128 ditambah 95 hasilnya 123, udah optimal. Nah, ini tinggal kotak yang ini kita masukin nih di sini. Kan di sini kan 70 sama 80, yang optimal kan 70. Nah, kita cari di sini. Di sini 5 ditambah 28 hasilnya 33. Nah, 33 itu kita hitung 70 dikurang 33 hasilnya 37. Nah, kita masukkan di sini 37 agar terpenuhi nih QS-nya. Nah, di sini kan udah terpenuhi. Ini kan belum terpenuhi, kan membutuhkan 80. Nah, kita masukkan dummy-nya. Dummy-nya kan sisanya kan 43. Maka kita masukkan di sini 43 agar ide-nya terpenuhi 80. Nah, jadi 37 ditambah 43 hasilnya 80. Nah, udah kayak gini, kita totalin juga. Masih sama, 90 dikali 10 hasilnya 900. 5 dikali 12 hasilnya 60. 28 dikali 14 hasilnya 392. 95 dikali 9 hasilnya 855.
37 dikali 18 hasilnya 666. Nah, udah dikali dan kita jumlahkan lagi. Di sini 900 ditambah 60 ditambah 392 ditambah 855 ditambah 666. Hasilnya 2873. Nah, ini hasil dari rumus kita menggunakan rumus LC atau least cost dengan menggunakan Excel. Ini hasil akhir dari metode LC 2873. Di sini saya akan menjelaskan cara metode FAM. Metode FAM yang pertama itu adalah mencari selisih pada baris dan kolom. Kita akan mencari selisih pada kolom. 10 dikurang 15 hasilnya 5, 12 dikurang 14 ada 2, 9 dikurang 10 ada 1. Selisih pada baris adalah 10 dikurang 12 2, 14 dikurang 9 ada 5, 16 dikurang 10 ada 6. Karena di sini 6 adalah selisih angka terbesar, maka kita pertama adalah menggunakan selisih 6. Yang pertama ada di pabrik 3. Pabrik 3 QD-nya 80 dan QS-nya 95. Maka di sini kita akan nulis 80 dan masih ada sisa 15. Karena QD-nya sudah terpenuhi semua, maka kita sudah tidak bisa lagi mengirim pada pabrik 1 dan pabrik 2 di Tangerang. Maka dari itu kita akan mencoretnya atau menyilangnya di sini. Di pabrik 2 dan pabrik 1 di Tangerang. Selanjutnya, karena di sini selisih 5-nya ada 2, maka kita akan menggunakan selisih 5 yang di pabrik 1 di kolom. Di sini di pabrik 1 QD-nya 95 dan QS-nya 90. Maka dari itu kita tulis di sini 90 dan masih ada sisa 5. Dikarenakan masih ada sisa 5, kita tulis 5-nya di bawahnya atau di pabrik 2. Karena QD-nya sudah terpenuhi atau sudah optimal, maka kita sudah tidak bisa mengirim lagi di pabrik 3 Serpong. Maka dari itu di sini kita silang atau kita coret. Selanjutnya adalah ada selisih 5 di baris. Di sini selisih 5 adalah 70 dikurang 5 hasilnya 65. Dan karena tadi masih ada sisa 15, maka 15 itu kita taruh di sini. Karena di sini QD-nya 1 2 3 belum terpenuhi, maka di sini jumlah QD dan QS tidak sama, maka kita harus menambahkan dummy pada tabel. Cara menghitung dummy adalah jumlah QD dikurang jumlah QS. Jumlah QD-nya ada di 298 dikurangin 255. Jadi hasilnya ada di 43. 65 ditambah 15 ditambah 43 jadi 123. Dikarenakan QD-nya sudah optimal, maka kita sudah tidak bisa mengirim lagi di pabrik 1 yang di Serang. Maka dari itu kita harus mencoretnya atau beri tanda silang di pabrik 1 di Serang. Setelah itu kita akan kalikan 90 dikali 10 hasilnya 900, 5 dikali 12 hasilnya 60, 65 dikali 14 hasilnya 910, 15 dikali 9 hasilnya 135, dan 80 dikalikan 10 hasilnya 800. Setelah kita kalikan semua, kita akan menjumlahkan semuanya. 900 ditambah 60 ditambah 910 ditambah 135 ditambah 800 adalah 2805. Jadi total seluruh jumlah
pada metode FAM ini adalah 2805. Untuk kasus ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam metode transportasi dapat membantu menemukan solusi yang optimal. Di sini jumlah QD dan QS tidak sama, maka kita harus menambahkan dummy pada tabel, yaitu kolom dan baris dengan angka 43. Dummy ini digunakan untuk menjaga konsisten ukuran tabel dan memastikan setiap gudang dan pabrik terhubung. Dalam contoh ini, metode FAM akan memberikan alokasi dan biaya pengiriman yang optimal berdasarkan perbandingan biaya terendah. Dengan demikian, melalui metode FAM, kita dapat menemukan alokasi yang optimal. Saya akan melanjutkan ke metode stepping stone. Apa itu metode stepping stone? Metode stepping stone suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba. Nah, di sini kan ada metode NWC sama LC. Di sini saya menggunakan metode NWC dengan cara coba-coba. Karena di sini kenapa saya menggunakan metode NWC? Karena jumlah metode NWC nilai yang paling optimal kan 2762. Itu jumlah akhir dari metode NWC. Kalau jumlah akhir dari metode LC 2873. Nah, saya ambil nilai yang paling optimal dari hasil metode tadi, metode NWC. Nah, di sini kan metode stepping stone. Stepping stone itu arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita mulai dari sini, dari pabrik 1. Nah, sini nih. Ke sini. Bisa juga ke sini. Di sini kan searah jarum jam nih. Nih. Nah, di sini pabrik 1 Serang. Nah, di sini 15. Di sini 15 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 14 hasilnya 3. Nah, di sini hasilnya plus, tidak ada minusnya. Nah, kita balik lagi kan berlawanan arah, searah jarum jam. Nah, kita mulai lagi di sini sama dengan boleh 15 dikurang 14 ditambah 12 dikurang lagi 10 hasilnya tetap 3. Jadi di sini udah optimal. Nah, pabrik 1 kita cari lagi, pabrik 2 pabrik 2-nya. Nah, ini nih, kita tarik
dari sini ke sini, turun lagi ke sini, balik lagi ke sini, terus naik lagi ke sini. Nah, pabrik 2 kita mulai 18 dikurang 14 ditambah 9 dikurang 10, hasilnya plus 3. Nah, kita balik lagi kan searah jarum jam. Kita balik lagi di sini, 18 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 14 dikurang 14, hasilnya 18 dikurang 10 ditambah 9 dikurang lagi sama 14, hasilnya plus, nggak ada minusnya. Nah, kita coba cari untuk pabrik 3-nya. Nih, pabrik 3-nya. Nih. Sini ke sini, naik lagi ke atas, ke sini lagi, balik lagi ke sini. Nah, di sini kan 12 dikurang 9 ditambah 14 dikurang lagi 12, hasilnya 5. Nah, kita balik lagi, 12 dikurang 12 ditambah 14 dikurang 9, hasilnya plus. Di sini bisa juga pabrik 1. Nih, kan berlawanan searah jarum jam. Nah, kita tarik dari sini ke sini, di sini kita naik lagi ke sini, terus kita lari lagi ke sini, kita naik ke atas sini, nah balik lagi ke sini. Nah, sama dengan 16 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 14 ditambah 12 dikurang 10, hasilnya 3.
sama aja, kita balik juga. 16 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 14 ditambah 9 dikurang 10, hasilnya tetap plus 3. Nah, di sini karena udah optimal, tidak ada minus, maka stepping stone ini saya menggunakan metode NWC. Nilainya sudah optimal. Nah, kalau udah optimal, maka metode NWC-nya udah optimal. Kalau di sini masih kita hitung nilainya minus, maka dianggap tidak optimal, karena di sini kan kita mencari nilai yang paling optimal, nilai-nilai di sini yang paling optimal. Nah, di sini nilai yang paling optimal itu metode dengan menggunakan stepping stone dengan cara coba-coba menggunakan metode NWC.